Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis dan dengan topik-topik terbaru dan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai perselingkuhan hati. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan di channel Kang Kumis. Definisi perselingkuhan memang tidak sedikit, dari definisi yang samar hingga definisi yang jelas. Nah, oke. Lalu apa saja sebetulnya definisi-definisi selingkuh? Begitu banyak. Namun kali ini Kang Kumis akan coba bahas satu jenis atau satu definisi saja dulu. Kang Kumis akan bahas satu definisi, yaitu mengenai perselingkuhan hati. Memang tidak sebuah perselingkuhan berakhir dengan perpisahan atau perceraian, tapi tentunya tidak seorang pun, baik suami maupun istri, mengharapkan pasangannya berselingkuh. Ya, karena ini adalah merupakan rusaknya sebuah komitmen yang mungkin sudah disepakati. Nah, lalu tandanya apa saja? Jadi bentuk selingkuh hati ini, mohon maaf, biasanya itu kita tidak pernah sadar bahwa kita sudah melakukan perselingkuhan. Nah, ini sebetulnya berawal dari sinilah. Kadang orang jadi semakin berani melakukan perselingkuhan yang semakin jelas atau pada definisi berikutnya. Tanpa sadar, ketika coba Anda lihat perubahan yang terjadi pada pasangan Anda ketika ternyata memang pasangan Anda berdandan yang tidak seperti biasanya. Maksudnya mungkin dandannya itu jauh lebih sering dari sebelumnya. Mungkin biasanya di rumah biasanya hanya menggunakan pakaian biasa tanpa sedikit bersolek, atau kadang hanya bersolek ketika mau pergi bersama Anda. Namun kali ini tiba-tiba dia sering memperhatikan tentang penampilan dirinya. Ini juga bisa jadi awal daripada perselingkuhan. Yang kedua, yaitu ketika apalagi kejadian ini setelah diam-diam pasangan Anda atau siapapun menemui seseorang. Nah, perselingkuhan hati memang tidak terlihat jelas. Namun ketika tiba-tiba seseorang merasa kangen ya dengan seseorang, maka itu adalah merupakan awal benih tumbuhnya perselingkuhan hati. Ya. Perselingkuhan hati memang tidak begitu jelas, ya. Namun ketika kita tiba-tiba ingin merasa memperhatikan seseorang, apalagi kita rela meluangkan sedikit waktu untuk memberi perhatian khusus kepada seseorang, itu berarti memang hati kita sudah mulai ada rasa terhadap si dia. Ini. Apalagi ketika yang berikutnya ya, apalagi ketika tanpa sadar kita menceritakan permasalahan pribadinya dengan orang tersebut. Ini sudah jelas bahwa ini tanpa sadar kita sudah mencurahkan hati kita ya kepada seseorang yang mungkin belum lama dikenalnya. Nah, ini. Apalagi ketika Anda sudah merasa nyaman. Yang berikutnya, apalagi ketika Anda sudah merasa nyaman saat berbicara dengan dia, saat ngobrol dengan dia, bahkan rela menyita waktunya demi dia. Walaupun memang perselingkuhan ini tanpa diembel-embeli dengan kontak body ya, atau dengan hal-hal lain yang memang secara umum itu dianggap selingkuh walaupun tidak melakukan itu. Dan perasaan itu biasanya hanya terjadi dalam hati kita masing-masing. Jadi tanpa disadari kita ingin perhatian sama si dia,
ada rasa rindu terhadap si dia. Kemudian ketika misalnya 1 hari saja tidak komunikasi dengan si dia, kita merasa kehilangan dalam hati kecil kita. Yang berikutnya, dia menjadi penting untuk kita. Nah, tanpa disadari, kita sudah memberikan perhatian yang ekstra terhadap orang tersebut. Ini sudah tergolong selingkuh. Walaupun ini memang perselingkuhan, hal inilah yang kadang-kadang orang menganggap bahwa ini adalah hal sepele. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan. Ketika rasa ketergantungan itu sudah timbul dalam diri kita terhadap seseorang, itu adalah awal yang perlu diantisipasi. Karena ini adalah hal yang cukup berbahaya sebetulnya ketika kita terus melakukan itu tanpa kita sadari. Kita memang menganggapnya itu hanya sebatas curhat dan menganggapnya itu hanya sebagai mimpi. Namun ketika itu kita diamkan, tidak menutup kemungkinan, maka Anda dengan teman curhat Anda bisa dapat berjalan atau bisa melaju ke jenjang yang lebih serius, ya. Apalagi ketika memang ada rasa ketergantungan itu tadi. Ini sudah tanda-tanda yang cukup memprihatinkan. Jadi memang kadang awalnya hanya sepele. Mungkin seseorang upload foto di medsos, kemudian kita memberikan komentar, kemudian dia menanggapi, biasanya hanya berawal dari situ. Namun ini harus kita perhatikan bahwa memang hal-hal seperti itu memang biasanya awalnya terlihat sepele atau terasa sepele. Namun pada akhirnya tidak seperti itu, gitu loh. Apalagi kalau sampai kita dengan pasangan kita tiba-tiba bermasalah, ini bisa itu menjadi besar. Nah, tapi saya yakin Anda bisa menyikapi semua itu tanpa harus menimbulkan masalah baru. Kalau toh bagi teman-teman yang sudah terlanjur merasakan hal seperti itu, saya yakin Anda akan cepat kembali harmonis dengan pasangan.